Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita. Per saat ini kita record 13 September jam 1 untuk di minggu depan ya, berarti tanggal 15 sampai 19 September ya. Bagaimana analisa mingguan kita? Sekarang sedang berada di area New ATH ya. Dan namun tidak bisa naik lagi, juga tidak turun lagi ke daerah bawahnya. Lalu kemanakah kira-kira nanti akan berlabuh ya? Mari kita lihat dulu dari arah RSI ini sudah sangat tinggi, masih berada di area 77, artinya masih uptrend, masih berada di area atas. Cuman untuk jebolnya sepertinya sulit. Kalau mau lebih amannya lagi untuk bisa terbang gitu ya, biasa RSI itu berada di area 60-an paling enggak untuk dia bisa lanjut lagi naik lagi karena 77 itu udah kayak mentok banget gitu. Bahkan sempat ke 80 di RSI-nya dia ya. Sempat di hari apa itu dia sempat ke 80 komaan sekian. Nah, itu udah pasti turun tuh. Nah, makanya waktu itu kita predik di tanggal 9 ini tuh udah pasti merah. Waktu itu sampai terbang tinggi juga 3670-an. Waktu itu gue predik adalah untuk turun karena nggak mungkin jarang terjadi, bahkan bisa dibilang nggak pernah terjadi 80 RSI itu di candle daily. Karena itu udah tinggi banget. Nah, ini sekarang masih di area 77, berarti tinggi. Kemungkinan besar adalah antara sideways atau turun ke bawah supaya RSI-nya berada di area 50-60-an tapi posisi candle-nya di area sini ya. Posisi candle misalnya tetap di 3640 tapi RSI kalau di area 60 atau 50 itu bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Oke, maka kita lanjutkan lagi untuk area selanjutnya bagaimana ke arahnya. Ya, jadi besar kemungkinan ini akan menjadi area yang sangat lama di area 60 3670 sampai 36 daerah 3600-an lah ya. Ini akan menjadi area yang cukup lama karena candle daily-nya sudah terlalu tinggi untuk RSI-nya. Namun untuk 1 jamnya, nih di area 50-an kan. Nah kayak ini tuh dia baru bisa naik gitu. Untuk per 1 jamnya sangat memungkinkan untuk dia bisa lanjut lagi naik ke atas. Tapi kalau untuk dari daily-nya sulit gitu ya. Jadi kemungkinan dia bisa naik-naik tapi ya turun lagi karena RSI-nya terlalu kuat. Kecuali ada big news ya. Ini untuk teknikalnya. Sama di 4 jamnya juga sama tebal banget di 3655 dan terjadi beberapa kali, sudah 2 kali support di 3622, maka Senin besar kemungkinan masih sama di area sini ya untuk di hari Seninnya. Lalu untuk di minggu depannya besar kemungkinan sih berada di area sini atau turun ke bawah sebentar, sejenak. Yang ianya area 3500 tuh belum ada candle loh. Jadi kemungkinan mau berkunjung dulu kah daerah 3500 masih besar. Karena lihat ya, ini kita tandain 35 sampai ini area Fibo ya, Fibo hapus deh. Ini juga Fibo ya. Ya, dari 36 area ini 36 sampai 35 ini tuh kosong banget, cuman 1 2 gitu. Di candle 4 jamnya coba kita lihat. Tuh. Cuman satu resist, satu support. Jadi ini kosong banget nih 35 nih. 3575 ya, 3575 sampai 3525 baru ada patokannya. Sisanya nggak ada, jebol terus. Jadi kemungkinan besar minggu depan turun atau sideways. Ya, alias sideways bearish untuk perkiraan kita. Kecil kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas karena tekanannya sudah terlalu lemah untuk di minggu depan ini. Oke, itu secara teknikalnya. Lalu mari kita lihat untuk secara newsnya. Ya, di hari Jumat kemarin itu adalah USD-nya merah, maka seharusnya naik ke atas. Memang benar naik ke atas, nah makanya kenapa gue bilang besar kemungkinan adalah areanya sideways atau turun karena ini cukup gede. Ya, perkiraan forecast sama previously 58,2, sedangkan hasilnya 55 itu jauh angkanya, jadi seharusnya terbang tinggi. Gue pikir bakal menuju ke New ATH atau paling enggak berada di area 70-an. Enggak, penutupannya bahkan di area 40-an ya. Bukan di area 50-an. Paling enggak tuh di 36 50-an. Ternyata cuma 40-an berarti sudah sangat lemah untuk buyersnya. Ianya uangnya terlalu besar, jadi untuk menggerakkannya sudah sangat sulit menurut juga. Lalu di hari Senin, Jepang libur, jadi besar kemungkinan memang sideways seperti biasa. Ya, jadi gua kemungkinan Senin bisa cari sell karena ini tinggi 3640-an tuh sudah termasuk angka yang tinggi. Lalu di hari Selasa ada CPI malamnya. Waduh. Untuk CAD ya, lalu USD-nya core retail sales dan retail sales. Selasa Rabu CAD nggak ada, belang-belang ya. Selasa ada big news, Rabu nggak ada, Kamis unemployment claim biasa, tapi banyak newsnya kecil-kecil. Oh,
pagi-pagi FOMC-nya, press conference-nya, statement-nya, Federal Rate akhirnya keluar nih ya, funds rate-nya bahkan sudah diforecast-kan untuk turun dari 4,5 menjadi 4,25. Ini kalau beneran sama aja 4,25 ya hasil actualnya, ini bakalan terbang. Ya, apalagi kalau turun lebih rendah lagi akhirnya ke 4% atau 3%, bahkan permintaannya Donald Trump 1%. Jadi kalau ini beneran dilakukan, maka siap-siap gold bisa terbang lagi nih. Ya, cuman paling nggak nih, berarti besar kemungkinan sih, perkiraan kita Senin Selasa itu candlenya merah daily ya. Lalu di hari Kamis, kalau hari Rabu kita lihat newsnya, lalu di hari Kamis ini penentuan terbesar nih. Ini lebih tepatnya termasuk masih candle Rabu sih ini sebenarnya. Masih jam 1 soalnya. Ini candle Rabu nih. Gede nih. Hati-hati ya, jam 1 pagi ya, mendingan out dari market dulu, lalu kita pantau nanti pergerakannya seperti apa. Ya kalau misalnya imbang sih 4,25 sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya turun atau naik gitu ya 45% atau 4%, nah itu gede tuh. Lalu di malam harinya nggak ada, berarti ada kemungkinan hanya unemployment claim, lalu di jam setengah 9 ada enrollment change ya. Tapi ini lebih gede nih pengaruhnya. Jadi ini hasilnya keluar, follow di trend aja. Ya. Lalu di hari Jumat baru ada Jepang. Oke, Jumat juga stabil lah ya. BC policy rate ya ini karena Jepang lagi bermasalah ya. Banyak demo juga ya di mana-mana, jadi ada kemungkinan bisa ada pergerakan juga untuk gold sedikit lebih banyak ya. BOJ press conference juga terjadi di pagi hari sampai siang perkiraannya. Karena jam 1 di keluarnya ini berarti jam setengah 7-an sampai jam 1 siangan, jam siang sampai siang ya. Jam 7 pagi lah ya, jam 7 pagi sampai jam 12 siangan kira-kira. Pergerakannya akan cukup volatile di XAUSD di hari Jumat. Wah, seru nih kayaknya nih minggu depan. So, segitu saja analisa kita kali ini. Salam cuan.